Mobil di belakang memang ini sangat unik sekali. Nggak ada yang di kelasnya tuh pengen menjadi seperti ini gitu ya. Ini adalah Farizon Superfan. Sebelum kita mulai, Farizon itu apa sih, Mang? Jadi sebetulnya Farizon itu adalah produk Geely. Geely itu menciptakan Farizon itu untuk mobil-mobil komersialnya, seperti kayak gini. Nih, ini banyak sekali. Kalau di negara asalnya, Farizon itu sudah membuat super truck gitu ya. Ada bis listrik, ada truk listrik. Ini yang kita nih super van. Ada yang kecilnya lagi, ada truk yang mediumnya, ada bis listrik. Jadi dia mengkhususkan diri komersial, tapi basicnya mobil full EV gitu ya kalau Farizon. Jadi gitu ceritanya kenapa Farizon ini masuk ke Indonesia. Dan salah satunya yang akan masuk ke Indonesia dan dijual di Indonesia adalah yang ini, Farizon Supervan yang sangat besar. Dan Mamang terima kasih banget buat Arista yang sudah mengundang Mamang dan Motomobi Team untuk mereview mobil Farizon ini sebelum mobilnya di launching. Ini mobil yang keren, Aristanya juga keren. Jadi kalau pengen beli Farizon, datang langsung ke dealernya Arista. Jadi kalau di Indonesia itu untuk tipe komersial, full EV itu sedikit sekali ya. Ada Wuling Mitra, itu juga yang kecilnya, terus juga ada DFSK Glora, udah. Apalagi coba? Ya kecuali ada yang di Jawa Tengah itu, kita nggak bisa masuk. Mobilnya sangat langka, rare. Jadi bentuknya memang besar sekali van-nya, sampai ke atapnya juga tinggi. Itu karena nanti supaya di dalamnya kita bisa berdiri dengan sempurna di dalam kabinnya. Kenapa dibuat seperti itu? Terus seneng ya, kenapa atap tinggi seperti itu? Kita bisa naruh iklan. Ya nggak? Kalau beli ini, naruh iklan di situ tuh sangat luas sekali. Apalagi nanti pinggirnya, nanti ya. Ceritain dulu depannya. Jadi depannya seperti ini. Geely seperti biasa senang banget bikin mobil yang depannya tuh smiley gitu, smiley face, smile. Dengan lampu LED full, ini bisa nyala. Kita nyalain ya lampunya ya, ting 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 ting, nyala semua. Udah kan nyala kan? Keren banget ya. Tuh sampai nyala di sini. Terus juga udah lengkap banget untuk sebuah mobil komersial karena dia udah dilengkapi dengan ADAS, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, bukan Lane Keeping Warning lagi, Lane Keeping Assist. Ada kameranya di depan, terus ada kamera 540 nanti. Nih, terus Mamang tunjukin lagi yang unik dari Farizon ini adalah dia punya sesuatu, yaitu untuk mobil segede gini dia masih punya kap mesin, nggak lebih dari sejengkal. Kecil banget. Ini lucu. Terus punya tangkai kap mesin terkecil. Ini kecil banget, lucu banget. Nah, tuh lihat. Ini kecil. Lihat tangan Mamang. Ngepas gitu loh. Nah, ini sebetulnya nggak gitu juga ya. Gimana cara servis mesinnya nanti gitu ya. Jadi bumper depannya harus dicopot. Cuman kapan sih kita harus menservis motor elektrik ini? Makanya dia dibuat seperti ini juga nggak masalah. Lihat nih, sini ada ya untuk coolant-coolantnya, air kecerutan, masih minyak krem segala macam, ada semua di sini. Nah, tapi kalau mau lihat mesinnya, tuh. Nah, kenapa dia mesinnya ada di depan? Karena ini adalah front wheel drive. Sebetulnya ini kelasannya ya, kalau misalnya ICE itu adalah High Ace Premium. Kalau ID Buzz kecil juga, cuman dia menyendok gitu. Jadi bukanya ke sini, kalau ini ke atas. Kita lihat pinggirnya. Ini panjangnya ya, hampir 6 meter, 599 mm gitu. Dengan wheelbase 3850. Panjang sekali. Karena apa dia dibuatnya panjang seperti ini? Karena di bawahnya juga memang ada baterainya. Nah, ini berat totalnya adalah 3,5 ton. Kenapa seberat itu? Karena baterainya di bawah. Nah, tapi seneng ya sini. Baterainya tuh dari Gotion, LFP, ada di sini nih. Kuat. Ini kalau kena benturan tuh kuat, ada di bawah sini. Nah, pilihannya kalau di Indonesia itu kapasitasnya 83 kWh, 82, titik gitu ya. Jadi 83 aja. Punya jarak tempuh 400 km up to atau bisa di bawah. Jadi ini pengujiannya mungkin NEDC ya.
bisa di bawah itu. Mungkin kalau di Indonesia sendiri untuk realitanya nggak segitu. Dia bisa 340-an, 350-an, sekitar segitu. Untungnya dia pakai DC yang sanggup menelan 140 kW. Jadi 30 ke 80% itu sekitar 25 menit ya. Iya. Ini kapasitas baterainya mirip-mirip kayak ID Bus. ID Bus itu 91 kWh deh. Oh ini 83. Nah, kalau di negara asalnya itu ada 3 pilihan baterai, ada yang 70-an, ada yang 83 ini, sama yang 105. Kebetulan Indonesia dapatnya yang ini aja. Spion. Gede sekali. Lihat telapak tangan Mamang yang besar aja masih lebih gede spionnya. Karena apa? Ini ada 2 spion tuh, buat atas, buat bawahnya. Modelnya juga model tarik seperti ini. Terus kacanya ada kaca geser. Sebelah sini nih, model-model kayak gini ya, fan-fan. Terus Mamang bilang untuk naruh iklan itu gampang. Karena luasnya, gedenya tuh nggak ketulungan. Bannya dia pakai ban komersial gitu ya, GT fan namanya V61. Dia pakai profil ban 21575 ring 16C. Dan dia pakai cakram depan, cakram belakang. Terus ada hal unik di bagian pinggir, yaitu di bagian pintu sebelah sini. Lihat ini, pintunya tuh lebar sekali, sampai kebuka sangat lebar, sliding door, dan tataratara, nggak ada pilarnya. Ini nggak ada pilarnya, keren sekali. Nah, karena nggak ada pilarnya, safety beltnya jadi nongkrong di sini, ada di pintu, kayak Fairlady-nya Eki itu. Jadi kalau keluar kita lupa tuh pakai seat belt, tarik. Tapi nggak apa-apa, ini bukan suatu yang buruk, enggak. Yang penting Farizon itu mengutamakan penumpangnya. Penumpangnya semuanya dikasih 3-point seat belt, bukan 2 point ya. Sampai ke sini, nah di penumpang tengahnya aja ini masih pakai 3-point seat belt. Keren nggak? Nanti bagian interior nanti, pengen buru-buru aja. Ntar ya, kita lihat belakangnya. Belakangnya nih, tuh lihat. Pintunya gede sekali. Ngomong-ngomong, ini jadi ambulan cocok loh. Ya nggak sih? Ambulan paling luks se-Jakarta. Karena gede, terus tinggi. Terus ini pintunya dibukanya double gitu ya, kanan kiri. Tuh. Dia bisa muat barang pasti banyak. Terus masa gini doang buka pintunya? Enggak dong, ini bisa digini. Sah. Tuh. Seriusan lu? Masa bisa? Patah, Ki? Oh iya. Ini mentok nggak? Oh, ada stoppernya, keren sekali. Takut patah. Iya, bisa kayak gitu tuh, lihat. Kurang gede gimana? Gede sekali. Terus jangan aneh, sini. Jangan aneh, karena ini adalah buatan Geely. Jadi di setiap kacanya ada merek Geely. Pokoknya banyak logo Geely di mana-mana. Ada lampunya di sebelah sini. Jadi kalau mau naruh barang tetap terang. Dia sudah pakai LED. Tuh, pakai LED, semuanya LED, nggak ada yang bohlam lagi. Ini mobil komersial kan? Iya, ada kamera belakang. Lengkap loh. Lengkap. Terbrake-nya di atas sekali tuh. Dalamnya nih. Pintunya juga gede, kacanya gede. Wajar, ini adalah mobil besar yang komersial, jadi harus kelihatan kemana-mana. Masih disediakan power window, tuh power window yang kebukanya kebalik ke depan. Semua mobil Cina gitu ya, ke depan ya. Tuh, terus ada power window, lock, sama central lock. Central lock, terus juga ada pengaturan spion yang sudah elektrik, itu keren. Tempatnya menyimpan lagi, ada warna koper. Sini ada tulisan nih. Ini sebetulnya adalah model SV9 made in China. Geely Sichuan Commercial Vehicle Company. Itu ya. Kursinya bagus, kulit dan enak didudukin. Tuh lihat, ini kulit semua. Dia memang ceritakan kenapa dia harus kulit, karena ada sesuatu. Masuk Wih, tinggi ya. Dari jarak pandangnya mirip-mirip juga dengan Hiace Premio.
gitu ya. Tapi HS Premium itu kan nggak bisa disandingkan dengan ini karena ini sebetulnya nggak ada lawan. Ya, nggak ada lawannya sama sekali, sama Mercedes Sprinter pun bukan, karena ini adalah mobil full elektrik gitu. Nih, dashboard panjang sekali. Memang susah banget nyentuh kaca di ujung sana. Terus disediain 2 display, satu untuk speedometer, satu lagi adalah untuk head unit. Head unitnya itu 12 inch yang termasuk gede. Ada Apple CarPlay, terus sama Android Auto, ini tapi pakai Carbit Link ya sistemnya. Tapi yang penting dia sudah wireless. Itu senangnya. Ada radio, terus kalau kita pinggirin sini ada pengaturan AC, ada pengaturan mobilnya. Nanti Mamang ceritain lebih lanjut. Pinggir dulu. Ada setting general sebelah sini. Wih, keren ya. Ada Bluetooth connection, Wi-Fi. Ini nerima Wi-Fi nih, bukan ngeluarin Wi-Fi. Ini terus settingnya ada time, ada sound, display, sistem seperti biasa itu untuk ya, display kayak untuk ngeredupin kayak gitu-gitu ya. Ini pengaturan mobilnya, ada pengaturan lampu, ada dia kalau dimatiin bisa 60 second atau 90 second dia masih jalan, terus back lagi. Door lock-nya dengan kayak gimana tuh. Ada light sama horn atau all door. Door on lock ini driver door doang, nanti kalau pas pertama dipencet bisa disetting. Terus rear side radar assist. Nih. Rear cross traffic alert, rear collision warning, lane change assist. Lane change assist gitu ya, lane change itu kan. Nih, nanti Mamang tunjukin lagi kenapa dia lengkap sekali. IPS-nya bisa ringan, bisa sport yang agak sedikit lebih berat tuh, lebih berat dikit ya. Terus dia ada apa lagi, Mang? Ada Intelligent Driving Assist. Ini dia, Adaptive Cruise Control, terus juga ada mana? Lane Keeping Assist tuh lihat. Ini kalau dimatiin ya, ini gambarnya juga berubah. Informatif loh, tuh. Terus mana nih? Nyalain lah, nyalain. Kalau ini Lane Departure Prevention atau Lane Center Control. Tuh, kan? Jadi dia ngejaga di tengah. Hebat sekali ini mobil. Nah, ini itu ada kamera yang memonitor si drivernya ada di sebelah sini. Jadi kalau drivernya itu ngantuk, ketahuan sama mobilnya. Itu ya, jadi ada driver fatigue warning switch. Jadi aman sekali nih mobil. Terus ada teleponi, ada AC. Nih AC-nya juga. Nih AC-nya ya, nanti Mamang tunjukin lagi. AC-nya dia double climate control. Jadi bukan double gimana-gimana. Ini untuk yang depan. Ini khusus ya. Ini lihat nih si temperaturnya. Ini kan di set yang 20 lah. Ini pura-puranya ya. Rear. Dia bisa dimatiin, sana nyalain. Mana? Nah, tuh. Yang rear-nya dia terpisah temperaturnya. Bisa diatur dari depan. Cuman sayangnya nggak ada pengaturan dari belakang. Drivernya aja yang ngatur. Tuh ya. Ini kan tadi kan di set paling low nih. Yang di belakang. Cuman yang depan kalau dimatiin. Nah, kan? Bisa. Nanti Mamang tunjukin juga karena yang AC depan ngisinya di mana, AC belakang ngisinya di mana. Tapi ini sudah sangat lengkap. Nah, di sini ada tombol-tombol apa aja, Mang? Ada hazard, ya kan? Mati kan AC-nya. Ada hazard di sebelah sini, ada mode AC-nya, semburan AC-nya. Terus ada rem tangan jari, ada auto hold brake-nya juga, start stop engine-nya di sebelah sini. Nih, ada manual leveling headlamp-nya, ada driving mode-nya, yang ada itu cuman sport sama eco, habis itu normal. Nah, ini Mama nggak tahu nih tombol apa nih. Apa sih itu? Regeneratif, ini tombol regeneratifnya mau kuat atau strong. Ini matiin stability control. Dah, cuman ada tombol-tombol itu aja. Sekarang kita bahas, tombol ini, tombol lampu, dah 2 ya, selesai. Sama tombol untuk kalau ini dibuka, pintunya nyala atau enggak lampunya. Dah, masih banyak tombol kan. Tapi Mamang suka tombol. Nah, tombol di setir ini di sebelah kanan adalah untuk pengaturan MID dan head unit. Karena kalau kita tekan sebelah sini, ini ngatur head unit ya jadinya ya. Ini multimedia. Cuman kalau pengen ngatur ini, coba tutup dulu pintunya. Bisa ketahuan. Pindahin dulu. Nah, kan hold OK to reset. Di sini ada average, ada TPMS, ada media, terus sebelah sini mana? Nah, setting. Setting itu ada apa aja, Mang? Di vehicle ini ada, kan hilang lagi ya. Nah, setting. Vehicle. Ini overspeed, maintenance, nggak balik lagi.
Terus tare sensornya, unitnya pengen kayak gimana? Ayo dong. Celsius atau Fahrenheit, gitu dong ya. Cuman udah lengkap banget ini. Gitu. Di sini ada apa aja? Ada indikator transmisi. Sini juga ada baterai-bateraiannya nih. Oh, ini power. Ini power. Ini baterainya sebelah sini, kapasitasnya ini untuk adas-adasnya. Terus juga odometer. Udah lengkap. Terus di stang sebelah sini adalah untuk transmisi dan di sini adalah untuk wiper-wiperan. Duduknya gimana, Mang? Ini nggak rubahnya kayak mobil-mobil semacam HS yang besar-besar gitu ya. Jadi duduknya enak, visibilitasnya juga kelihatan kemana-mana. Ada kaca toong di sebelah sini. Terus ini tombol-tombol mudah diraih. Tingkat keempukannya juga enak. Nah, Mamang bilang tadi, ini kenapa jok kulit? Karena ini ada sesuatu di sini. Nih ya. Karena ini ada seatnya bukan adjustment ternyata. Ini nih ya, ada AC-nya buat sang supir, nggak kepanasan. Kayak beda sendiri. Tuh, dingin ini sampai ke sini-sini. Nggak hanya di driver doang, keren sekali. Selain AC di bagian jok, itu ada heatingnya juga nih, tuh. Itu. Di linkage atau pengen drivernya doang. Haha, ini keren sekali. Tempat penyimpanan di bagian depan tuh banyak nih ya, di bagian supir aja ada 2 tuh, 1, 2 di bawah. Terus di bagian atas nih tuh ada tempatnya menyimpan dokumen-dokumen perjalanan maybe. Terus juga ada armrest enak sekali, ada tempat nyimpan sebelah sini, ini buat kartu tol tuh ya. Di bawah sini juga ada lagi. Nah, ada USB-C, USB-A, terus juga ini. Dan ini jarang sekali ditemuin. Nah, ini gedenya nggak seberapa, cuman dikasih ini. Sekarang kita ke bagian belakang. Hah? Oh iya, untung ngasih tahu Eki. Nih, 12 volt di bawah. Keren. Kelihatan emang? Wih, hebat sekali handphonenya. Pakai apa tuh ya? Buatan Cina. Nah, jadi kalau pengen ke belakang, geser saja. Jadi ini gede sekali bukannya, jadi ke belakangnya juga mudah. Dan kalau kita duduk di sini, nih paling ujung dulu ya. Kalau di ya mobil yang ada yang segede gini juga, ini yang di depan tuh nggak enak, ada naiknya sedikit. Kalau ini tuh rata karena memang baterainya tuh rata. Jadi nggak ada penghalangnya. Duduknya memang joknya agak sedikit lebih keras dari ya kita biasa nemuinnya. Kita pasti ngomongnya high-S karena yang itu yang pernah dilihat di jalan-jalan gitu ya. Ini joknya agak lebih keras. Cuman duduknya udah enak, pas tersangga dengan baik, senderannya bisa diatur segimana kita pengen gitu ya. Tuh. Atau ke depan dikit. Nah, tuh. Dah, tapi yang paling penting adalah kita dapat 3-point seat belt dan kalau di dalam kita bisa berdiri dengan sempurna. Mamang itu tingginya adalah 172 cm dan masih ada lebih. Ini orang yang tingginya 100 Om Fitra. Om Fitra mentok. 177. Ya bener segini. Tapi itu juga ya masih ada sekitar 3 mili lah. Kalau berdiri sempurna. Ini Mamang berdiri sempurna bener-bener ditegakin tuh. Nggak kena sama sekali. Ada lampu. Dan ventilasi AC-nya itu di pinggir-pinggir sebelah sini. Nggak ada yang di tengah. Jadi ini enak sekali kalau untuk berdiri. Cocok buat ambulan. Kita duduk di row 1, 2, 3. Row 3 rasanya ada 2 jari. Duduknya juga masih tetap nyaman. Row ke-4 berarti. 1, 2, 3, 4. Ya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan kenyamanan gitu ya. Masih tetap lega. Ada ini tapi 1 jari ini. Tuh, nggak ada yang 2 jari ya. Sama nih, 2 jari. Mundur. Hah? Ini lebih mundur. Iya ini settingannya udah settingan yang paling enak nih. 1,5 jari lah sebetulnya ini. 1,5 jari, duduknya masih tetap enak, jendela tetap luas, masih dapat AC kanan kiri. Low paling terakhir. Nah, mundurin dulu. Paling enak. Nah, segini. Wah, ini paling lega justru. Ada 4 jari. Ini paling lega. Di belakang tuh paling lega nih. Kita dapat AC juga. Ada lampu di belakang sebelah sini.
Sayangnya mobil segede gini di tiap row nggak ada USB-C atau tempat ngecas. Mudah-mudahan nanti yang masuk ke Indonesia atau yang ada aksesoris tambahan mungkin dari Farizonnya bisa ditambahin tempat ngecas minimal 1 lah di tiap sini atau 2 biji kanan kiri gitu ya. Ada 2 slot gitu. Asik, itu udah pas. Build quality gimana Mang? Memang ini adalah mobil komersial yang nggak bisa Mamang komplain karena ini kelihatan sekali rangka-rangkanya gitu ya. Kalau ini misalnya ditutupin sama plastik itu lebih nice aja. Nanti mungkin ini adalah Farizon yang paling standarnya mungkin kita nggak tahu. Nanti di versi yang upgrade-nya ada yang lebih rapi. Itu aja. Bukan first impression, ini mah ngulik sini. Kita melihat lagi di bawah ya. Mana ada reviewer yang pengen ngolong-ngolong begini kayak Mamang. Ini baterainya sampai segitu aja kan. Ini ada yang mungkin lebih gede sampai 100 sampai segini. Cuman yang bikin unik adalah untuk AC belakang itu terpisah kompresornya ada di situ. Dan di kerangkeng, you know. Di kerangkeng nih. Di penjara. Dan kelihatan lagi suspensinya adalah pair down di bagian belakang. Pair depannya double wishbone. Ngisi freonnya di mana Mang kalau di belakang? Unik sekali ada di sebelah sini. Nih, ngisi freonnya yang belakang ada di sini. Yang depan terpisah lagi. Ngulik-ngulik yang mobil yang belum ada di Indonesia dan Mamang menjadi salah satunya. Ya Farizon ini mudah-mudahan bisa menjadi pembuka mobil-mobil komersial listrik lainnya. Dan ini adalah satu-satunya yang paling unik yang Mamang lihat dari sebuah van komersial dan paling canggih fiturnya. Harganya berapa Mang? Tungguin aja. Menurut isu-isu yang beredar di sini, harganya 600 jutaan. Kita nggak tahu. Bisa dilihat di kolom deskripsi kalau misalnya udah launching. Semua ini merupakan Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.